Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu. Semoga dalam kondisi sehat walafiat sambil menunggu teman-teman yang lain. Eh, Nyapa-nyapa dulu kali ya. Ini saya penasaran sama yang mamah muda ini. Ini udah, ini. Halo, ini siapa yang pakai akun namanya mamah muda? Boleh dong kenalan. Kameranya Saya buka dong, Mamah Muda. iya, saya juga papa masih muda. Jadi papa muda nih. Jokes bapak-bapak ya. Oke. Ada Dokter Siska. Assalamualaikum dokter. Sehat dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sekarang posisi di mana dok? Jogja, Mas. Masih Masih di Jogja? Jogja. Masih. Aduh, di suasana di kota Jogja nih. Mantap. Jogja masih murah-murah dok? Masih, Mas. Makan Masih. 11.000 udah kenyang. Nasi Padang cuma 15.000. Kalau di Aduh, Cirebon 30.000, 27,5. Jadi untuk iya. pensiunan hidup di Jogja tuh cukup, Mas. Wow, mama muda muncul. Oke, dok, kemarin waktu dokter nyambut saya sama Pak Wawan ya, Pak Wirawan ya, kan makan Padang juga ya dok di Cirebon ya dok? Iya. Iya, itu di Jogja ada sederhana nggak dok? Nah, itu dia. Sederhana belum ada. Mas Wawan mau Oh, buka di Jogja. pantas ya. Kalau ada lebih mahal lagi ya dok. Eh, nggak tahu Nggak ya, bisa di bersaing sama Jogja itu Padang-Padang situ ya dok. makanan Padangnya belum ketemu yang enak, Mas. Jadi kalau sederhana Oh, kayaknya pasti diserbu orang, walaupun harganya mungkin 2 kali lipat dari hmm, harga nasi Padang yang lain. oh gitu ya, Rasa iya. Padang nasi Padang itu aneh-aneh di sini, nggak ada yang seperti Padang gitu. Kayaknya banyaknya orang Jawa itu Udah deh. manis ya dok. Nggak tahu beda bumbunya beda kayaknya. Jangan dicampur gudeg ya dok. Kalau Mas Wan buka cabang sederhana di sini pasti laris, Mas. Waduh, gimana caranya nih cari tahu Franchise. franchise nih berapa ya? Wih, seolah-olah, Atau seolah-olah. Simpang Raya. Simpang Raya juga ya, dok? Mungkin Ya, saya belum pernah kalau Simpang Raya dok. Enak juga ya? Sayo. Pagi sore aja, jadi ada terus. Oh, Alhamdulillah. yang malam boleh Mbak Tika. Saya nyapa mama muda dulu nih. Loh, dimatiin kameranya. Assalamualaikum, mama muda. Tadi sudah on cam ya. Apakah hari ini ada sharing dari mama muda sehingga beliau on cam ya? Ini sudah muncul, kenapa nggak saya sapa ya? Kurang progres, kurang agresif nih. Baik, sudah ada lagi teman-teman yang sudah bergabung, ada Bu Satin dan Bu Tri Sulistiowati. Ya, assalamualaikum semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Satin sehat. Alhamdulillah sehat Mas Hendar. Firda sehat Firda. Iya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang mana? Bukannya udah selesai ya? Udah lulus ya Bu ya? Udah lulus. Sekarang di mana Bu? Alhamdulillah. Di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Iya. Udah ketemu Prof mungkin ya? Iya sudah kemarin. Alhamdulillah. Oh, iya. Kalau Baik, sayanya baik. udah di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi ya. Kemarin nganter sebulan terus balik ke Hmm. Banyuwangi. Iya. Oh. Udah mulai aktivitas. Gitu. Siap. Oke, Bu Satin. Iya Terima Mas kasih. Hendar. Iya. Baik, sebelum kita memulai, semoga malam hari ini anak-anak mudanya kayak kurang banyak yang datang nih. Padahal topiknya sangat relate ya dengan
perubahan diri, yaitu merubah kebiasaan ini. Di mana kebanyakan yang mungkin yang masih banyak bisa dirubah itu anak muda ya. Kalau udah di atas 40 ya kebiasaan tuh agak susah gitu ya. Tapi nggak ada kata terlambat, semoga kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita dari yang nggak baik gitu ya, ke kebiasaan-kebiasaan yang jadi jauh lebih baik gitu. Tapi sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini, malam ini, Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan atas waktu dan Amin. umurnya, dan juga diberikan keberkahan ilmu nih karena malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari Prof terkait dengan bagaimana kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dirubah menjadi lebih baik. Begitu, sama-sama kita berdoa. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kan. Amin, amin. Baik, saya sapa dulu Prof. Assalamualaikum Prof. Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Prof? Alhamdulillah. Wah, malam ini kita akan belajar banyak nih dari Prof terkait dengan merubah kebiasaan nih. Mungkin nanti juga saya penasaran sih sebenarnya jamnya Prof itu seperti apa gitu ya. Apakah dari awal itu sudah sebegitu produktifnya gitu ya dari semenjak kecil, atau ada momen-momen tertentu gitu ya di mana akhirnya Prof memulai kebiasaan yang luar biasa bahkan sampai umur sekarang ya sudah 75 ya Prof ya? Prof sekarang 70-an lah pokoknya ya. Prof bisa terus beraktivitas dari pagi banget sampai malam gitu ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita sama-sama praktekkan gitu. Hidup kita jadi lebih baik. Bahkan ada konsep juga kan di Jepang itu ya, konsep 1% ya. Gitu, konsep 1%, kita berubah sedikit aja lebih baik gitu. Sedikit lebih baik, sedikit lebih baik gitu. Besok. Itu ya sebenarnya konsep Islam kan ya. Nah, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari ini kita belajar dari Prof nih, bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan kita, dan memang nggak gampang, makanya nih di sini judulnya trik gitu ya. Jadi ada triknya nih, biar kita bisa memulai kebiasaan dan merubah menjadi lebih baik. Baik Prof, apa Prof sudah siap? Waktu dan tempat saya persilakan Prof. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin masih ada yang akan hadir lagi, tapi kita karena waktunya sudah lebih sekitar 10 menit, kita mulai saja. Dan yang akan kita bahas pada malam ini adalah mengenai kebiasaan. Tentu setiap manusia punya kebiasaan yang baik, punya kebiasaan yang kurang baik, bahkan ada juga punya kebiasaan yang buruk. Nah, kita tentu menyadari apa saja kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang ada pada diri kita dan bagaimana kita merubahnya. Ya, slide berikut. Jadi coba kita lihat saja, kita tiap hari itu bangun pagi itu jam berapa gitu? Apakah bisa sebelum subuh ataukah jam 7 pagi baru bangun? Lalu tiap pagi itu apakah kita berolahraga teraturkah atau hanya hari Sabtu Minggu saja atau bahkan hanya kadang-kadang? Lalu apakah kita membersihkan kamar setiap hari kadang-kadang? Apakah kita mengelola uang dengan hati-hati atau kita boros? Nah,
kita menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang mendukung untuk keberhasilan kita perlu kita rubah. Persoalannya, apakah merubah kebiasaan itu mudah atau susah? Slide berikut. Beberapa kebiasaan itu susah sekali dirubah. Salah satu contoh yang barangkali setiap orang tahu adalah bagaimana sulitnya berhenti merokok. Padahal jelas sekali, merokok itu mengganggu kesehatan. Merokok itu membuang-buang uang. Merokok itu menyebabkan baju kita menjadi bau. Merokok itu mengganggu orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita ingin berhenti merokok. Tapi banyak sekali orang yang ingin berhenti merokok, gagal. Kenapa gagal? Ya karena pertama memang di dalam rokok itu ada zat yang bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Sehingga kalau zat itu bekerja, maka kita menjadi selalu ingin merokok. Sehingga berhenti untuk berhenti itu susah sekali. Ada orang yang bisa berhenti sekitar 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, sehingga keluarganya sudah girang sekali akan berhenti secara berhasil, tapi ternyata kemudian merokok lagi. Slide berikut. Nah, ternyata untuk merubah sikap itu sedikitnya ada 6 langkah. Jadi tidak berarti bahwa kalau seseorang mau berhenti merokok, dia berhenti merokok langsung berhasil. Tetapi ada langkah-langkahnya. Orang yang merokok mungkin mendengar atau membaca bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Tapi mungkin dia tidak peduli sehingga terus saja merokok. Tapi sewaktu-waktu mungkin dia sadar dan dia peduli, kemudian dia menyadari. Nah, dia masuk ke tahap kedua dan dia ingin berubah. Baru sampai tingkat keinginan. Setelah ingin, lalu dia mencoba. Tapi begitu dia mencoba, ada godaan, gagal lagi. Dikasih rokok sama temennya secara gratis, akhirnya dia merokok lagi. Mencoba lagi untuk berhenti, ini tahap keempat, tapi lebih hati-hati, dan mungkin saja keluarganya juga memberi dukungan, memberi semangat, sehingga dia lebih bersemangat untuk berhenti merokok itu. Sampai suatu waktu dia berhasil dan tidak merokok itu merupakan kebiasaan baru dia. Kebiasaan lama adalah merokok. Setelah 5 tahap, dia menerima dan mengamalkan kebiasaan baru tersebut. Tapi apakah kebiasaan baru ini 100% akan bertahan? Itu akan tergantung pada lingkungan, godaan-godaan yang ada di sekitar dia. Slide berikut. Nah, yang paling mudah kita lihat adalah vaksinasi COVID. Ya, dari vaksinasi COVID ini ada orang yang sangat mudah menerimanya, sehingga begitu program pemerintah ada, dia udah antri untuk divaksin. Orang-orang ini kita sebut sebagai penerima dini atau early adopters. Tapi ada yang nunggu dulu, sampai banyak orang, udah ribuan, nggak ada apa-apa, nggak ada efek sampingnya, baru dia ikut. Bahkan ada yang sampai sekarang, sudah 200 juta lebih orang disuntik vaksin ini, masih ada orang yang belum disuntik. Ini adalah penerima lambat. Bahkan ada juga yang keras kepala, meskipun sudah 200 juta orang disuntik aman-aman saja, dia tetap tidak berubah. Bahkan ada sekelompok kecil orang tidak akan pernah berubah. Meskipun semua orang disuntik, dia tetap tidak mau disuntik. Nah, sekarang persoalannya, Anda masuk yang mana nih? Yang mudah
menerima, ataukah menunggu dulu banyak orang ikut baru ikutan, ataukah yang lambat, yang keras kepala, atau yang mungkin tidak pernah berubah. Slide berikut. Nah, teman-teman, keluarga itu bisa memberi dukungan. Dukungan itu bisa mengingatkan, kalau misalnya pegang-pegang rokok, lalu akan mengingatkan, loh, kan udah berhenti merokok. Memberi semangat, wah, ini sudah 2 minggu ya berhasil berhenti merokok. Memaafkan, sudah 2 minggu tapi tiba-tiba merokok lagi, diingatkan tapi tidak dimarahi, dimaafkan. Sehingga membuat lingkungan itu menjadi nyaman. Nah, perubahan-perubahan yang sulit itu adalah kalau ada adiksi. Jadi orang yang tadi merokok, alkohol, narkoba, itu karena ada adiksi di situ, maka agak susah untuk segera berubah. Bahkan jangan lupa, gadget itu juga menimbulkan adiksi. Perjudian itu juga menimbulkan adiksi. Slide berikut. Nah, orang yang sudah berhasil seringkali harus menghadapi tantangan. Misalnya, kalau merokok tadi ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, temannya menawarkan rokok. Lalu dia bilang, wah maaf saya sudah berhenti merokok. Alah nggak apalah, sekali-sekali kita kan baru ketemu. Akhirnya dia nggak bisa nolak lagi. Atau dikasih gratis. Atau ada hari istimewa, katakanlah dia baru naik pangkat atau baru lulus ujian, lalu ditraktir, diberi rokok, dia nggak bisa nolak. Nah ini menyebabkan bisa jatuh lagi, bisa jatuh hanya sebentar, kemudian berhenti lagi, tapi juga bisa jatuhnya itu akhirnya merokok kembali. Slide berikut. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang berusaha untuk berubah itu melalui tahapan-tahapan yang cukup sulit, dan kalau berhasil tentu kita harus memberi pujian kepada dia, tapi kita juga harus ingat satu waktu dia juga mungkin lupa dan jatuh kembali. Dan kita sebagai teman, sebagai keluarga, perlu memberi dukungan dan membimbing kalau kita sebagai seorang pemimpin. Slide berikut. Nah, setiap orang harus pandai berubah. Karena manusia, makhluk hidup, itu akan survive kalau dia bisa beradaptasi, dia bisa berubah sesuai dengan lingkungan yang. Ini ada dua pendapat yang menjadi pendapat banyak orang, bahwa di dunia ini tidak ada yang menetap kecuali perubahan. Kemudian ini dari yang kedua dari Renat Kesali, berubahlah atau mati. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk mengadakan perubahan, dia akan gagal, akan bangkrut. Slide berikut. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman sekalian, sini ada sekitar 20 orang. Cobalah renungkan kebiasaan Anda, apa saja. Kebiasaan-kebiasaan baik, mungkin Anda suka menolong orang, mungkin Anda suka bersedekah, mungkin Anda suka mendoakan teman, itu teruskan. Tapi juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Suka berkomentar yang tidak enak, suka tidak menepati janji, suka terlambat kalau ada meeting. Cobalah rubah beberapa kebiasaan itu sedikit demi sedikit, sehingga Anda menjadi pribadi baru yang penuh dengan kebiasaan baik dan sedikit sekali kebiasaan yang kurang baik. Dan berusahalah untuk merubahnya dengan keyakinan yang kuat. Jangan takut gagal,
meskipun barangkali jatuh kembali, gagal kembali, bangkitlah. Dan Anda akan menjadi manusia baru, karena perubahan itu memerlukan suatu perjuangan, dan kalau Anda berhasil, maka Anda akan mendapat manfaatnya, mungkin memperoleh bisnis yang lebih berhasil, mungkin lebih banyak teman, mungkin keluarga menjadi lebih akrab dengan Anda. Slide berikut. Ini yang terakhir adalah mungkin Pak Endar bisa mengundang beberapa teman untuk berbagi pengalaman dan kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum sharing dari yang lain gitu ya, Prof. Ini ada pertanyaan pribadi dulu nih ya, Prof. Nah, terkait gimana sih Prof memanage waktunya gitu ya? Mungkin sebelum nanti kita undang juga teman-teman yang lain buat sharing gitu ya. Kalau Prof sendiri gitu, Prof, buat jadi contoh kita juga gitu. Gimana sih kebiasaan Prof hari-hari? Kita penasaran juga nih Prof nih. Dari mulai pagi kegiatannya sampai akhirnya gitu seperti apa kan? Sepanjang saya tahu Prof kan, dari pagi nih Prof sudah beraktivitas sampai malam gitu ya, selesai praktek gitu. Nah, ya, Pak Endar mungkin masih ingat, sejak kita SD atau paling tidak SMP, kita punya namanya buku harian. Di buku harian itu kita tulis kita bangun jam berapa. Setelah bangun, kita bereskan tempat tidur, mungkin mandi, setelah itu sarapan, setelah itu bersiap-siap untuk pergi sekolah dan seterusnya. Lalu pulangnya mungkin istirahat sebentar, mengerjakan pekerjaan rumah, belajar lagi untuk esok. Jadi jam demi jam itu kita bagi. Tapi kenapa kita sudah lulus sekolah, hal yang seperti itu seolah-olah tidak pernah kita kerjakan lagi. Barangkali harus kita lakukan bersama. Seolah-olah waktu itu begitu murahnya bisa kita buang-buang untuk hal-hal yang kedua adalah konsisten. Konsisten itu artinya kalau kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan secara terus-menerus. Meskipun ada kesulitannya, tapi kita kerjakan. Saya menulis untuk Kompas itu bulan November 1997. 3 tambah 22 berarti 25 tahun. Setiap minggu. Jadi kalau dimuat hari Sabtu itu hari Selasa sudah harus dikirim ke Kompas. Kalau sekarang tidak susah. Mungkin hari Minggu saya tulis, selesai hari Senin, email selesai. Tapi dulu nggak begitu. Dulu nulis, kirim lewat surat ke redaksi, atau pada waktu sudah ada fax, di fax ke redaksi lebih cepat. Dan itu harus dikerjakan. Karena hanya hari libur yang nggak bisa. Misalnya kalau hari Sabtu itu libur, katakanlah kemarin ini 1 Muharram, jadi memang tidak ada. Itu harus saya kerjakan. Apakah saya ada di Jakarta? Apakah saya ada di Jogja? Apakah saya ada di Kuba? Apakah saya ada di Amerika? Tetap harus saya kerjakan. Jadi 25 tahun kali 52 itu tidak pernah absen. Saya waktu jadi dosen itu setiap hari Minggu mulai tahun 81 mengumpulkan mahasiswa kedokteran pukul 8 pagi sampai setengah 10, 1,5 jam di rumah sakit. Untuk ya semacam sekolah bisnis kayak gini, hanya
waktu itu tentu bukan soal bisnis, tapi lebih kepada pekerjaan. Dan itu berjalan sampai COVID kemarin. Jadi dalam hidup ini perlu yang namanya komitmen. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kita kerjakan. Dan kalau itu bermanfaat, terus harus kita kerjakan meskipun untuk itu kita memerlukan waktu. Acara seperti ini kan memerlukan waktu. Setiap Rabu malam harus sedia 1,5 jam. Sebelumnya harus membuat dulu jadwal yang akan dikerjakan. Bahan-bahan mesti dicari. Dan meskipun yang hadir hanya 20 orang, 10 orang, kalau masih ada yang merasa bermanfaat, ya kita teruskan. Tapi kalau orang-orang merasa ini nggak ada gunanya, ya barangkali bisa kita cari kerjaan lain yang lebih bermanfaat. Itu di samping tentu pekerjaan-pekerjaan lain. Entah itu mengajar, menguji, pelita desa, pelita ilmu. Hanya itulah kadang-kadang pada generasi muda, saya sering mengatakan, Anda punya waktu yang lowong yang jauh lebih banyak. Kenapa nggak bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama berkumpul, entah berkumpul fisik, entah hanya berkumpul secara virtual seperti ini, seolah-olah Anda itu tidak memerlukan lingkungan yang bisa mendukung Anda. Karena saya selalu merasa, kalau saya bertemu dengan orang, entah dia muda atau lebih tua dari saya mendapat manfaat tertentu dari situ. Dan mempunyai banyak sahabat, banyak teman-teman, itu jauh lebih baik daripada kita hanya sendiri saja. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak agar kita menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kemajuan kita, dan kita sendiri berusaha untuk mendukung teman-teman kita agar bisa maju. Jadi rencananya adalah bagi waktu, Pak Hendar. Dan itu adalah salah satu keterampilan hidup. Ada Tika? Tika ada, Tika? Ada, Bro. Tika. Ada, Bro. Tika, Yap. kita belajar keterampilan hidup tahun berapa, Tika? Saya ngajar keterampilan hidup. Tahun 94. 94. Kamu masih ingat kan? Salah satu adalah keterampilan mengatur waktu, mengelola uang, dan mengelola ruang. Waktu, kita semua hanya punya waktu 24 jam. Apakah kita jenderal, apakah kita punya uang triliunan, nggak ada yang punya waktu 25 jam sehari. Uang, banyak orang pendapatannya besar, tetapi karena nggak bisa ngelola uang, selalu kekurangan. Sebaliknya ada orang yang pendapatannya sederhana, tapi bisa menabung karena dia pintar mengelola. Ruangan. Rumah kita sekarang hanya 50 meter, hanya 45 meter, bahkan yang RSSSS itu hanya 21 meter. Harus pandai-pandai mengatur ruangnya. Sehingga ruangan yang kecil itu bisa bermanfaat dan nyaman. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya keterampilan itu? Akan serba susah. Jadi, itu tadi, Pak Hendar, keterampilan hidup itu harus diketahui dan diamalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Terus sharing dari Prof, gimana dari awal sudah bisa membuat jadwal, konsisten, dan kemudian kita cari lingkungan yang mendukung. Oke, saya mungkin mau bertanya masih sama yang nggak kalah menariknya ya, Dr. Siska nih. Dr. Siska. Assalamualaikum, Dr. Siska.
pertama kali saya ketemu Dokter Siska itu di Cirebon, gitu ya. Iya, Eh, iya, Mas. saya ngelihat apa ya, energi yang besar dan apa ya, tep gitu ya. Dokter Siska tuh energik banget gitu ya. Bahkan jemput kita gitu, makan kita gitu ya, dengan segala apa kesibukannya Dokter Siska gitu. Nah, boleh dong dok sharing juga gimana dokter mengelola waktu dokter, kemudian mungkin ada pengalaman yang bisa di-share buat saya dan juga buat teman-teman dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua Prof, Mas Hendar dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Mungkin bisa mengelola waktu itu mungkin dari niat ya Mas ya. Kalau misalnya niat dan juga gimana ya? Karena saya sudah terbiasa disiplin dari kecil kali ya. Jadi tapi memang waktu masih aktif itu memang rada repot. Pagi sampai dari jam 7 sampai jam 2 tuh harus dinas. Nanti jam 2 sampai 4 itu kan selain ibadah segala macam itu cuman waktu 1 jam istirahat itu dan harus praktek lagi jam 4 sampai tengah malam. Tapi di samping di sela-sela itu saya harus ngurusin anak-anak yang curhat ini dan itu karena saya dulu mendampingin semua ya teman-teman remaja yang nafsa itu kita ada 300-an pengguna nafsa dengan berbagai perilaku. Nanti pulang praktek saya kadang-kadang harus mendampingin mereka yang harus dirujuk ke rumah sakit dan segala macam karena Prof sendiri tahu sendiri bagaimana perilaku mereka. Belum ada yang ditangkap polisi, kita juga harus hadir sebagai saksi tengah malam itu untuk mengeluarkan mereka. Jadi saya rasa bisa membagi waktu itu karena apa ya? Karena kecintaan pada apa ya? Mana ya? Saya terus terang sangat sayang pada anak-anak yang pengguna nafsa itu ya, walaupun mereka tuh sering terstigma segala macam. Jadi mau nggak mau tuh ada energi ekstra, saya nggak tahu juga Mas, ada energi ekstra yang mungkin kalau misalnya secara logika tuh rasanya membagi waktu sih udah habis gitu. Karena dari pagi sampai malam kerja, tapi setelah itu saya harus membagi waktu lagi untuk mereka dengan berbagai macam persoalan. Belum mereka ketika mencuri segala macam, ketika mereka ketangkap segala macam. Jadi tapi setiap hari seperti itu berjalan. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita nggak care, mungkin nggak bisa, lelah sekali Mas Hendar. Tapi yang saya jalanin berpuluhan tahun ya dengan Prof ya, Prof sendiri tahu, saya harus ngantar mereka bolak-balik ke Jakarta, dirujukan ke Prof, ke RSCM, ya belum yang penyakit kanker, ke Darmais segala macam. Tapi rasanya happy saja Mas, nggak lelah gitu. Jadi mungkin karena apa ya? Karena cinta. Ya, saya rasa karena rasa cinta dan rasa kasih kepada mereka itu yang terstigma, yang juga pada para penderita kanker segala macam. Jadi saya rasa itu yang membuat kita rasanya energinya nggak habis-habis gitu Mas. Kalau menurut logika tuh kayaknya waktu tidur tuh sedikit sekali Mas, paling 3-4 jam gitu ya. Tapi nggak lelah gitu. Jadi nggak tahu. Kalau nggak ada rasa begitu kayaknya nggak kuat Mas. Sampai sekarang saya udah pensiun seperti ini gitu. Ya mungkin begitu Mas, nggak tahu saya. Saya nggak tahu Prof ya. Nah, Prof juga sama aja. Saya rasa waktunya habis semua untuk orang gitu. Iya, betul. Saya juga bahkan itu Prof, saya pernah nanya juga ke Dokter Siska kalau nggak salah ya. Itu Prof kok bisa kuat minum vitamin apa ya, berangkat pagi bahkan pulang landing dari negara mana gitu kan langsung praktek sorenya. Itu dia mungkin mengatur waktu ini juga apa namanya ya, juga harus dibarengi dengan tadi ya energi luar biasa yang nggak hanya dari maksudnya vitamin, makanan apa, tapi ada yang tadi ya, ada energi yang mungkin rasa giroh atau kesenangan, gairah yang di situ ternyata tempatnya Prof, tempatnya Dokter Siska ingin berguna untuk orang lain tuh, wah tahu-tahu jadi merasa hidup. Atau itu apakah itu memang sebenarnya
karena memang Allah ciptain kita sebagai manusia makhluk sosial gitu ya. Apakah itu juga bisa membuat kita berenergi gitu ya dengan bermanfaat untuk orang lain? Bagaimana, Dok? Benar nggak, Dok? Saya rasa semuanya itu pertolongan Allah. Semuanya apa ya, dituntun, kalau nggak dituntun dari Allah kayaknya nggak diberikan kekuatan kayak itu. Semuanya saya benar-benar hidup dan mati saya serahkan pada kehendak Allah aja, Mas. Dan alhamdulillah dituntun terus gitu. Saya bersyukur sekali gitu. Ya mungkin rasa syukur juga membuat energi itu bertambah. Rasa syukur yang luar biasa itu membuat energi kita bertambah. Rasa apa? Ya pasrah, tawakal gitu ya, mungkin gitu sekali, Mas. Sehingga energi kita tuh enggak menghadapi anak-anak yang dengan berbagai persoalan yang kadang-kadang membuat kesal, yang nggak mau berhenti pakai nafsa, nggak mau berhenti merokok, nggak mau berhenti berperilaku seks bebas segala macam. Itu sebenarnya capek sekali, tapi ya itu suatu perjuangan juga kayaknya. Karena yang memakai nafsa itu dengan berbagai persoalan. Ini menarik nih. Ada nggak? Saya jadi penasaran sih. Oke, alhamdulillah Allah nonton dokter punya kebiasaan yang baik gitu. Mungkin dari sekian banyak gitu ya pasien dokter gitu ya. Ada nggak nih, Dok, perilaku yang bisa diceritain gitu? Akhirnya dia berubah gitu ya, Dok, misalnya, Dok. Mungkin nggak banyak ya, mungkin 1-2 contoh sukses mereka bisa ngerubah kebiasaan. Ini kan kita lagi ngebahas kebiasaan yang materi kemarin ini. Ada nggak tuh apa story di belakang itu gitu? Iya. Yang para pengguna nafsa itu dari sekian ratus itu ada yang berubah, mungkin nggak sampai 10, tapi itu biasanya karena pasangannya, support dari pasangan. Jadi ketika mereka menemukan pasangan yang baik, yang benar-benar mensupport, mereka berubah, Mas. Sekarang sudah bisa meninggalkan kebiasaannya itu. Nah, itu yang sangat saya apresiasi. Jadi saya bilang mereka tuh harus mendapatkan pasangan yang benar-benar mensupport, yang pasang. Jadi biasanya kan orang-orang tuh kalau pengguna nafsa dapatnya juga pengguna nafsa segala macam. Tapi kalau dia dapat misalnya anak-anak putra yang dapat wanita-wanita soleha gitu, akhirnya terbawa, Mas. Dan itu saya tuh bahagianya tuh luar biasa ketika mereka bisa dibimbing oleh istrinya, dibawa ke arah kebenaran yang berubah gitu, benar berubah. Sampai saat ini yang Prof sendiri tahu mungkin beberapa anak-anak kita yang sudah berubah dan bisa bangkit dan berdaya itu. Itu sangat tergantung pada pasangan hidupnya. Tadi bahasanya mungkin kalau dari yang kalimat Prof tadi adalah mencari lingkungan yang mendukung ya, termasuk pasangan tadi ya mendukung ya dengan adanya perubahan nih. Ini tips ketiga yang sangat praktikal gitu ya. Lingkungan sangat penting gitu. Karena kadang kita sendiri sering banget gitu ya, misalnya kita mau mulai satu perubahan terhadap satu sikap atau satu sifat gitu, atau kebiasaan baru yang mau kita munculin itu pasti ada rantai gajahnya tuh, penyakit M gitu ya. Kadang suka pas malesnya datang, nah tuh nggak ada yang ngingetin atau nggak ada lingkungan yang mendukung gitu, kita jadi kebawa lagi dengan kebiasaan lama gitu ya. Nah gitu. Makasih banyak Dokter Siska ya. Ini berarti tips lagi yang atau sharing dari Dokter Siska, pentingnya mencari lingkungan yang mendukung gitu ya terhadap perubahan yang mau kita dapatkan. Ada lagi dari teman-teman Bapak Ibu yang lain mungkin ada nih. Mau tanya Mas Hendar. Oh ya boleh, Bu Sari. Ya. Ini kan sebuah kebiasaan atau sebuah kebiasaan biasanya bisa dirubah. Contohnya sebuah karakter, mungkin yang karakternya seperti keras atau apa gitu, atau punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, itu ada batasan-batasan umur ketika 40, ini mitos atau betul atau enggak ya, gitu. Kalau 40 dia tidak bisa merubah sebuah kebiasaan yang dia lakukan, maka untuk 40 ke atas itu maka ya udah nggak bisa dirubah kebiasaan itu sampai akhir hayat. Seperti itu. Itu mitos atau nyata. Makasih Mas Hendar. Mungkin Prof bisa bantu jawab apakah itu mitos. Kebetulan saya juga belum
40 ya, Ustadz. Mungkin Prof bisa membantu jawab. Jadi pembentukan karakter itu terbaik adalah pada anak-anak ya. Karena itulah orang tua itu punya kesempatan baik untuk membentuk karakter anak. Seperti kita mau bikin porselen ya, anak-anak itu masih lembut, masih bisa dibentuk. Nanti kalau dia udah mulai keras, dan biasanya remaja itu lebih dekat dengan teman sebayanya daripada orang tuanya. Kalau anak-anak kan paling dekat dengan orang tuanya, terutama ibu. Nah, karena itulah kesempatan untuk membentuk karakter itu ada pada anak. Berarti tugas dari orang tua dan guru. Dan guru yang paling berkesan untuk membentuk karakter itu adalah guru TK dan SD. Meskipun SMP, SMA, atau dosen itu juga bisa mempengaruhi karakter seseorang, tetapi biasanya terbentuknya itu pada anak-anak. Nah, makin dia tua, makin agak sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ada orang yang berubah pada umur 50 tahun, 60 tahun, berubah sama sekali. Saya punya teman yang sewaktu mahasiswa, kenal bandel, apa segala macam. Tapi setelah ketemu lagi pada waktu umur 60, waduh, bukan main. Religiusnya, ibadahnya, segala macam bisa berubah. Tetapi memang lebih sulit dibandingkan dengan waktu anak. Karena pada waktu anak-anak itu dia masih terbuka, umpama tanah liat itu masih lembut, gampang dibelokkan, gampang dibulatkan, gampang dibikin panjang. Tapi kalau orang di atas remaja itu biasanya dengan susah payah kita berubah. Barangkali begitu, Pak. Udah keras ya tanah liatnya, ya udah jadi tembikar. Bukannya nggak bisa dirubah, tapi mesti dipanasin lagi ya, biar bisa dibentuk lagi. Mungkin seperti itu ya analoginya ya, Bu Satin. Ya, Udah makasih mulai banyak, keras Prof. harus dipanasin lagi nih. Jadi memang Baik. biasanya ada perubahan sifat pada dewasa tuh benar-benar ada hal yang benar-benar bikin momentum gitu yang bikin mau berubah gitu ya. Alasannya pasti juga sangat kuat biasanya ya. Gitu. Baik, ada lagi yang mau sharing terkait dengan kebiasaan berubah nih. Nih agak butuh cerita-cerita nih. Ada nggak di sini yang mau sharing terkait dengan saya pernah nambahin kebiasaan ini, gini loh caranya. Ada nggak yang kayak gitu? Silahkan teman-teman. Mbak Tika ada nggak cerita? Cerita apa itu mengubah kebiasaan ya? Yap. Ya, saya sih mau ceritain tentang suami saya. Saya punya suami kebetulan. Dulu dia Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah punya satu dan itu satu aja cukup. Apa tuh dulu punya kebiasaan merokok. Jadi waktu saya kenal itu memang sudah merokok sampai kemudian kita menikah terus punya anak. Nah, suatu hari dia sakit kayak sakit kepala luar biasa gitu katanya. Sama agak nyesek gitu, terus masuk ke rumah sakit di infus. Kemudian dokternya bilang katanya ini salah satu penyebabnya adalah karena rokok. Jadi kalau mau sehat, kalau mau sembuh ya rokoknya harus berhenti. Kalau enggak ya saya enggak tahu katanya gitu. Mungkin dia berpikir bahwa memang harus berhenti, kalau enggak ya saya lewat gitu kali. Nah, sejak itu kemudian baru dia benar-benar berhenti sampai itu terjadi tahun
Halo Mbak Tika, ini saya nggak kedengeran atau Mbak Tikanya nggak kedengeran suaranya ya? Masa? Yang lain, baru masanya baru kedengeran. Ulang lagi Mbak Tika. Sampai tahun, Sampai tahun sekarang nggak merokok dan moga-moga ke depan sampai kapanpun nggak merokok lagi gitu maksudnya. Jadi padahal dia merokoknya itu dari kecil katanya sudah merokok sampai tahun 99 masih merokok, awal tahun 2000-an sakit terus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit berhenti ngerokok sampai sekarang. oke. Berarti Jadi karena ada momentumnya kejadian. sakit itu ya. Iya. Nah, tapi ini pertanyaan Dan lagi nih Mbak dokternya Tika. juga kayaknya membuat itu. Jadi maksudnya bilang kalau mau sembuh ya berhenti, kalau enggak ya bisa macam-macam lah gitu katanya. Dan dokternya galak sih waktu itu kayaknya. Dapat dokter yang galak ya. Kalau dokter Iya. yang baik masih lanjut dong. Untuk selain dokternya yang galak, apa Mbak Tika juga galak ya? Atau Kayaknya tidak galak, saya memberikan dengan kasih sayang sih sebenarnya, bahwa daripada untuk beli rokok mungkin bisa untuk beli susu, anaknya bisa minum susu, mungkin moga-moga jadi bisa sehat dan pintar misalnya gitu. Terus kemudian pas punya anaknya sama sekali tidak suka orang ngerokok, jadi dia sering ngomong terus tentang bahaya rokok, tentang nggak bagus kalau ngerokok itu, daripada bakar-bakar itu duitnya buat saya aja, kata gitu. ya nggak pernah nyuri-nyuri gitu Mbak Tika? Setahu saya sih enggak. Wah, luar biasa. Mantap. Ya, oke. Jadi momentumnya itu ya perubahannya ya Mbak Tika. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tika. Dari yang lain ada nggak cerita perubahan mungkin yang inkremental ya, yang nggak langsung ya? Mungkin ada yang bertahap gitu ya? Ada nggak cerita seperti itu, perubahan yang akhirnya berubah gitu ya, tapi yang bertahap? Siapa yang punya cerita? Pak Helmi ada? Nggak ada, Mas Edan. Nggak ada, belum ada. Nggak ada ya. Nah, Mbak Sari kan banyak ketemu ini nih pelajar gitu ya. Mungkin ada cerita namanya di dunia edukasi ya. Siapa tahu ada ceritanya nih. Dari anak yang malas belajar, lama-lama rajin belajar, jadi juara kelas, ada nggak? Pak Sari. Mas Endar? Iya, Bu Gustin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Endar, saya mau sharing aja yang pernah saya dapat ya ilmunya. Bahwa untuk berubah dari kebiasaan lama, kebiasaan yang baru. Wah, sama tuh, saya juga meler-meler, Mas. Nah, perubahan ini kita sebut perubahan perilaku. Jadi untuk perubahan perilaku dari ilmu yang saya dapat sih, kurvanya bukan lurus atau horizontal atau vertikal, meninggi ya kalau vertikal ya. Jadi kurvanya itu kayak spiral, lingkar-lingkar. Kalau tahu spiral ya, nah, jadi melingkar itu dari kita awal berubah sampai akhir hayat itu kurvanya terus melingkar kayak spiral gitu. Ada 5 tahapan dalam spiral itu. Pertama belum sadar itu berarti misalnya olahraga nih, belum ngerti kalau olahraga itu memang penting ya.
memang perlu banget dalam kehidupan ini. Terus kedua, mulai sadar. Nah, tahap sadar ini biasanya ada sakit, kayak Mbak Tika tuh ya, suaminya sakit misalnya, terus sadar mulai, wah ini perlu nih saya untuk berubah gitu. Atau yang olahraga deh, oh kayaknya perlu nih untuk jalan pagi misalnya. Jalan pagi atau senam atau sepeda gitu, perlu nih rutin gitu. Nah, dia mulai nih untuk bersiap-siap. Nah, itu tahap ketiga. Dia siap-siap beli sepatu olahraga, beli atau kalau suaminya Mbak Tika mungkin beli permen ya untuk gantiin rokok Pokoknya itu ya. betul. Nah, Ya. nah, terus beli cemilan-cemilan misalnya supaya nggak ngisep-ngisep jadi ngunyah-ngunyah gitu. Nah, itu siap-siap tuh biasanya udah mulai beli mungkin beli treadmill, mungkin beli sepeda sepeda statis atau sepeda yang beneran tuh yang bisa sampai jutaan tuh. Nah, itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini sudah mulai beli sepatu buat jalan pagi misalnya. Nah, kalau sudah siap-siap berarti dia bisa ke tahap berikutnya, yaitu tahap action. Tahap action itu tindakan, dia mulai bertindak. Kalau udah mulai beli sepatu, dia mulai coba untuk jalan pagi setiap jam 6 pagi, setengah jam gitu. Nah, itu kalau sudah selama 6 bulan dia rutin, atau 6 bulan suaminya Mbak Tika udah nggak ngerokok lagi nih 6 bulan nih, atau yang sudah naik sepeda atau treadmill udah rutin seminggu 5 kali misalnya untuk jalan pagi, treadmill dan sebagainya, rutin selama 6 bulan, itu sudah disebut bertahan, maintenance namanya. Jadi dari belum sadar, kemudian sadar, kemudian persiap-siap dulu, beli-beli dulu apa-apa, nyiap-nyiapin dulu, kemudian dia bertindak, dan yang kelima, kalau sudah 6 bulan rutin, itu sudah bertahan, sudah maintenance, sudah dianggap sudah berubah itunya, kebiasaan barunya sudah nancep deh gitu. Nah, itu saya sharing aja yang 5 hal ini untuk kebiasaan. Dan yang dalam ilmu ini, perubahan perilaku ini, ada yang disebut lapse. Lapse itu jatuh lagi. Habis maintenance, dia bisa jatuh lagi. Bisa berulang lagi ke kebiasaan lamanya. Nah, ini yang di dalam spiral ini, dia kemungkinan setelah 6 bulan atau 20 tahun bahkan bisa kembali lagi untuk merokok, untuk nggak jadi nggak olahraga lagi misalnya. Nah, itu setelah 6 bulan ukurannya. Bisa lapse, itu jatuh jatuh kembali ke perilaku yang lama. Itu lapse. Atau kalau berkali-kali jatuhnya jadinya namanya relapse. Relapse itu jatuh bangun. Jadi udah persiapan action, udah maintenance lagi, jatuh lagi, ngerokok lagi misalnya. Udah 6 bulan lagi, jatuh lagi. Udah misalnya 5 tahun nggak ngerokok, jatuh lagi. Jadi relapse, berulang-ulang. Nah, itu model spiral dalam perubahan perilaku yang lama ke perilaku yang baru. Jadi ada unsur lapse atau relapse, kalau berkali-kali relapse gitu. Kalau Mbak Tika kayaknya suaminya lapse ya, itu nggak ada lapse-nya ya, langsung lurus aja ya. Gitu, nggak kembali ke perilaku yang lama gitu. Ya, itu aja kali ya Mas Sender, supaya bisa terbayang deh bahwa perubahan perilaku ini nggak mudah. Ada yang orang bisa 6 bulan rutin, ada yang bisa 20 tahun udah nggak ngerokok lagi, tapi ada juga yang seminggu udah jatuh bangun, seminggu lagi dicoba lagi jatuh bangun lagi gitu. Makasih Mas Hendar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih, dapat landasan ilmunya ya. Jadi memang perubahan itu bahkan bisa berubah gitu. Iya, jatuh namanya lapse yeah. itu, relapse dan relapse itu, jatuh ke perilaku lama lagi gitu. Dan itu seumur hidup spiral itu, Mas Hendar. Ya betul. Ya, karena kita manusia ya, dinamis ya, VUCA kalau betul ya. jadi ada
ada unsur kita nih berbeda-beda dan juga unik gitu ya. Jadi ada aja yang membuat kita bisa jatuh kembali. Intinya kita berubah terus gitu. Tinggal kita mau ngarahin nih berubahnya ke arah lebih baik atau atau sebaliknya. Ya, Makasih ya, paling Bu Christine. paling sering contohnya yaitu merokok itu sama olahraga itu, Mas Hendar. Orang jatuh bangun tuh di merokok ya, dan di olahraga itu paling sering contoh untuk perubahan perilaku ini. Kasih. Dan di narkoba ya Bu Siska. Iya, sama ya. Iya. Mengamati itu pasti ini udah kenyang banget ya. Dokter Siska mau Kenyang. Bu Siska kenyang. kenapa, Dok? Ya, melihat ya betul tadi kayak spiral gitu Mas, up and down. Ya, betul. Untuk berubah itu perjuangan keras, harus istiqomah banget. Kalau nggak istiqomah nggak bisa Mas. Banyak sekali godaan, terutama dari teman-teman sebaya gitu, godaannya luar biasa. Apalagi yang perokok. Sekarang mereka nggak pakai rokok, pakai apa ya? Yang apa sih namanya? Vape. Vape. Ya. Vape. Sama, tapi padahal kan enggak. Sama aja ya padahal ya, Dok. Sama aja. Ada nikotinnya kan? Iya. Cuman biar ini uap bukan asap. Wow. Bilangnya gitu. Teman-teman yang nge-vape. Ya. Oke, terima kasih. Ini again perubahan itu makanya bahasanya hari ini trik gitu ya. Mungkin ada trik-trik gimana kita mau berubah karena emang nggak mudah gitu. Berubah pasti, tapi berubah ke arah yang lebih baik itu yang belum tentu bisa istiqomah. Bisa aja kita, saya sering banget sih sebenarnya ini ingin berubah nih, memulai satu yang paling ya nggak akan lama. Sering banget ya. Makanya kadang saya ngubungin teman saya, ayo kita ini yuk nambah ayat gitu misalnya kalau hafalan gitu ya. Nah, kalau nggak ada, kalau sendirian udah tinggal tunggu aja waktunya gitu, kayak gitu banget gitu. Untuk komitmen dari diri sendiri mungkin kalau memang benar-benar yang kayak tadi ya, memilihnya tuh kayak yang berat banget kayak suaminya Mbak Tika diancam sama dokternya gitu. Kalau ini nggak bisa lanjut yuk, nggak selamat, wah nggak mau biar bisa ya. Kalau nggak berat gitu ya, misalnya kayak kita mau nambah hari ini, makanya di Jepang kan istilahnya tuh apa ya, bukan ikigai ya, apa ya namanya ya, yang Jepang itu yang menambah setiap hari sedikit gitu. Kaizen, perubahan sedikit-sedikit. Kaizen nih, nanti mungkin akan dirangkum nanti ya sama Pak Rahim ya. Nah, mungkin sebelum kita ke Pak Rahim nih, ada lagi yang mau sharing. Mas Hendar, ini Ya, satu lagi. Pemerintah itu kan sekarang kartu Indonesia Pintar. Untuk mahasiswa itu kan diberikan langsung dana 6 bulan. 6 bulan, jadi 6,6 langsung turun gitu. Nah, anak-anak ini banyak anak-anak duafa ya yang tidak pernah pegang uang. Nah, dengan diturunkannya uang sebanyak itu, akhirnya mereka berubah perilaku. Jadi merokok, jadi yang konsumtif merokok dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu jadi karena saya nggak tahu siapa ya yang bisa menyampaikan kepada pemerintah, Mbok, anggaran itu turunnya setiap bulan saja, jangan 6 bulan sekali, karena 6 bulan sekali untuk anak-anak duafa itu uang yang sangat luar biasa yang tidak pernah mereka pegang, akhirnya mendorong mereka jadi berperilaku yang berisiko, Mas. Jadi saya perhatikan deh, saya sudah perhatikan banyak sekali anak-anak akhirnya jatuh karena tidak pernah pegang uang, sekarang pegang uang jadinya terbawa pergaulan yang tidak benar. Jadi saya nggak tahu kepada siapa kita harus mengeluh, ada Kementerian Pendidikan atau siapa gitu, Kemendikbud atau gimana, karena memberikan uang kepada
ada anak duafa tuh repot sekali karena mereka tidak terbiasa dengan uang sebanyak itu, Mas. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang yang dengan uang yang dari KIP itu mereka jadi macam-macam, berlaku berisiko semua. Mayoritas ya Mas, nggak semua, tapi mayoritas. Jadi konsumtif, jadi segala macam, jadi ikut-ikutan pergaulan yang tidak benar. Jadi kepada siapa kita harus mengeluh ya? Karena saya lihat, karena orang-orang yang tidak pernah pegang uang jadi pegang uang itu jadi mendorong mereka untuk jadi berperilaku berisiko. Saya nggak tahu kepada siapa kita harus mengadu gitu, Mas. Untuk merubah mereka kan sulit sekarang. Ya, iya. Ya, mereka kadang yang didengar karena duafa biasanya udah pasti in charge orang tua, kebanyakan nggak banyak ke mereka gitu. Even mereka banyakkan lebih dengar teman-teman mereka daripada orang tua mereka gitu kan. Nah, kalau lingkungannya nggak suportif, pasti akan seberat itu ya. Oke, ini panjang juga ya karena kita harus ngasih lingkungan buat orang-orang, anak-anak di lingkungan kita gitu. Yang mana saya sendiri juga kadang berat ya dok nyari lingkungan buat anak. Seringan anak saya kurung di rumah karena memang sesusah itu gitu ya. Sekarang nih untuk nyari lingkungan buat anak-anak kita paling nggak at least lah, bukan sebelum perilaku, dari kata-kata yang nggak baik aja dulu paling nggak gitu kan. Jadi sekarang itu susah ya. Semoga semua ini bingung juga kalau mau ngadu ya. Semoga nanti pada saatnya akan menemukan orang yang tepat nih ya buat mengatasi itu ya. Ini adalah satu masalah dan sekaligus peluang ya dok ya. Tapi mungkin untuk yang tercepat ini ya untuk yang uang itu ya. Uang itu agar tidak diturunkan sekali langsung ya. Mungkin Prof punya channel kali Prof buat menyampaikan itu Prof. Baik dok, terima kasih infonya. Wah, ngeri ya. Ternyata kadang nggak punya uang malah menolong kita. Dari perilaku itu ya. Ketika punya uang malah jadi ini ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau sharing terkait perubahan? Saya lagi, Mas Endar. Siap, Bu Gustin. Mangga. Halo, iya Mas Endar. Yang penting kayaknya nomor 1 edukasi ya, pendidikan ya. Jadi untuk anak-anak juga kita jangan terlalu mengekang dan jadi steril gitu mereka dari godaan-godaan di luar. Yang penting pendidikannya, jadi dikasih tahu informasi yang benar. Misalnya bagaimana cara mengelola uang, misalnya kalau sempat ya untuk itu. Kemudian kalau anak-anak kita takut kena ini itu ya jangan terlalu steril lah, jangan terlalu dikekang. Tapi beritahu mereka, kasih info yang benar. Nah itu yang pentingnya edukasi itu untuk gerbang utama untuk perubahan perilaku dan mengendalikan perilaku itu ya memang edukasi, pendidikan, dikasih info-info yang benar gitu. Jangan sampai mereka nyari sendiri di internet info-info yang nggak benar gitu. Tapi dari kita orang tua, dari pendidik-pendidik itu mereka dapat info yang akurat, yang tepat, yang benar gitu. Jadi nomor 1 saya tekankanlah ya pendidikan lah, edukasi. Makasih. Terima kasih ya. Itu kenapa contohnya di Jepang juga lagi ya. Jadi di tahun awal tuh pasti yang diajarin adalah hal-hal seperti itu ya. Pendidikan yang bersifat adab gitu ya, tata krama sebelum mereka diajarin hitung-hitungan dan yang lainnya. Gitu. Baik, ini Pak Danang on mic. Ada yang mau disampaikan Pak Danang? Mau sharing? Halo Pak Danang. Halo Pak Danang. Oke, mungkin kepencet ya. Ada lagi yang mau sharing?
Baik, mungkin Pak Rahim nih. Rahim pasti punya satu pandangan tersendiri ya terkait perubahan nih. Bukan hanya perilaku perorangan kayak Pak Rahim punya ilmunya nih. Perilaku perusahaan juga bisa nih, Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahim. Assalamualaikum Prof. Dokter Patri itu ya. Wah ini memang masalah perilaku dan kebiasaan ini memang apa ya banyak sekali hal-halnya ya. Tapi ini saya hanya kasih pengalaman saya sendiri aja sebentar sebagai contoh sederhana ya. Kayaknya manusia itu memang perlu juga paham adanya apa namanya bisa dikendalikan juga dengan istilahnya ada hukuman ataupun ada imbalan gitu ya, atau ada ketakutan dan ada keinginan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah sangat suka sekali minum apa namanya tuh memang enak itu tuh apa namanya coklat ya. Jadi suka minum coklat gitu ya. Tiba-tiba bukan tiba-tiba ketika dicek darah ya itu apa namanya sudah mulai mendekati ini kalau katanya kalau darah apa itu darah itu 200 ya itu sudah mulai awal apa ya gejala diabetes ya. Nah, saya pergi apa sudah itu tuh saya tanya bagaimana ini. Nah katanya dia tanyain apa yang kebiasaan itu ya kebiasaan. Oleh karena itu begitu saya langsung wah kalau begitu karena kebiasaan apa minum coklat itu tiap hampir 2 kali sehari kali pagi sama sebelum tidur ya. Akhirnya ya dengan ketat saya apa namanya saya tidak lagi minum itu dan betul-betul jadi betul-betul ketat mengatur diri. Alhamdulillah setahun setelah itu turun menjadi normal 120 gitu ya. Jadi mungkin perilaku itu memang membutuhkan apa namanya ada paham apa sebab perilaku itu apa namanya apapun yang kita lakukan kita harus paham. Nah kata ibu dokter tadi itu ibu Kefir itu tadi kita memang harus ada ilmu yang tahu apa gitu ya. Dan sebetulnya yang namanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang rutin. Jadi kalau ada satu konteks tertentu kita akan harus demikian gitu. Tapi itu apa namanya tentunya berdasarkan apa ya kita harus mempunyai suatu kriteria dalam diri kita sendiri dan kriteria itu ditanamkan ketika melalui pendidikan gitu. Dia tahu prosesnya. Nah, kalau kita nggak tahu prosesnya juga agak susah. Nah, kemudian juga ini pengalaman ketika di perusahaan ya. Ini bagaimana supaya sikap profesional itu dilakukan gitu ya. Nah, caranya begini bahwa dalam perusahaan itu kan ada proses-proses pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan demikian rupa. Makanya kita bikin SOP untuk setiap tahap. Tapi untuk bisa menjalankan itu, orang itu harus memiliki suatu pemahaman, tapi juga kita tanamkan value namanya, nilai. Jadi kita adalah orang yang membantu, orang yang teliti, orang yang profesional, dan begini. Nilai-nilai itu diterjemahkan ke dalam perilaku. Jadi kalau misalnya, kalau orang yang namanya profesional, kalau ada klien harus begini. Kalau apa namanya teliti, apa namanya apa ada checklistnya. Nah itu tuh kita gunakan untuk penilaian juga. Jadi sejauh mana dia itu menyerap dan melaksanakan value dan itu merupakan bahagian daripada penilaian nanti di dalam. Jadi bukan sekadar apa namanya hasil kerja, akan tetapi juga sikap itu tadi. Jadi artinya kalau untuk perusahaan itu tuh jadi dalam apa namanya dalam appraisal atau penilaian kinerja karyawan
bagaimana dia value itu terlihat di dalam kesehariannya dan dalam sikapnya, itu juga merupakan suatu penilaian gitu, malah makin lama makin besar. Nah, jadi maksud saya itu bahwa memang lingkungan akan mempengaruhi kita untuk melakukan perilaku-perilaku tertentu. Jadi saya kira, kemudian satu lagi barangkali, sebetulnya agama kita, salat itu kalau kita paham itu luar biasa. Itu adalah alat untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tahu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita tahu bahwa Tuhan itu melihat dan Tuhan itu ingin kita melakukan sesuatu yang baik dan benar. Baik, benar, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan gitu. Nah, di antara langkah-langkah syaitan itu adalah membuang waktu, kemudian tidak melakukan yang terbaik gitu. Jadi sebetulnya insya Allah orang yang yang paham salat itu bagaimana, dan dia itu betul-betul salat itu bukan sekadar kewajiban, akan tetapi adalah untuk membina diri, untuk mendisiplinkan diri, dan untuk memahami bahwa kita selalu ada yang melihat kita, dan bahwa yang melihat kita itu menginginkan kita menjadi manusia yang terbaik, ya, yang khairun nas man yanfa'un nas, maka insya Allah kita akan membuat sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi mungkin kita melihatnya di sana barangkali. Jadi kita tolong pahami arti ayat-ayat itu tadi, jangan sekadar omongan aja, tapi kita betul istilahnya itu hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita 5 kali kan sehari, itu istilahnya kalau agak penerbangan itu ada waypoint. Saya tadi malam mengikuti perjalanan Nancy Pelosi dari Singapura ke Taiwan, ya. Itu ada waypoint itu tempat supaya bagaimana nih, sudah di jalannya nggak ada begini. Nah, begitu juga salat itu adalah waypoint dalam hidup kita. Nah, begitu subuh, nah kita memahami apa yang telah kita lakukan, dan kita juga kan ibaratnya itu kita mohon ampun, mohon petunjuk. 2 itu yang isinya salat itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi bisa disimpulin ya, orang yang berubah dan konsisten dalam perubahan ini berarti mostly imannya kuat ya. Gitu ya, Ibrahim ya. Ya, imannya kuat dan juga memang dia paham gimana ibadah itunya tadi itu untuk kehidupan sehari-harinya. Iya, ya, betul. Karena butuh why yang kuat kan untuk berubah tadi ya. Karena kalau why-nya nih karena Allah perintah gitu ya, kita harus jadi yang semakin baik setiap hari dan bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Itu udah why-nya udah benar-benar kuat tuh kayaknya. Ya kita bisa melihat ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada contoh gitu yang terlihat sekali, Prof gitu ya. Setiap hari pasti bagaimana berusaha untuk bermanfaat untuk orang gitu. Masya Allah, semoga kita juga punya why yang demikian sehingga Allah kuatkan dan sehatkan. Amin. Baik Prof, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Prof sebelum kita mengakhiri, membuat kesimpulan mungkin Prof. Cukup Pak Hendar, terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak. Dari teman-teman yang lain nggak ada ya, nggak ada ya. Baik, semoga ini perjalanannya dimulai hari ini buat kita semua yang mau berubah, dan nggak akan pernah selesai, sampai kita masuk yang lahat untuk berubah gitu ya. Untuk terus berubah menjadi lebih baik. Kuatin why-nya, semoga kita bisa jadi orang yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang lain gitu.
Khairun nas Amin. anfa'uhum linnas. Itu yang buat kita insya Allah jadi bertenaga seperti Dokter Siska dan Prof gitu ya, karena ingin bermanfaat untuk orang, dan itu juga insya Allah semoga orang-orang yang dapat manfaat melalui kita mendoakan kita sehingga kita bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk itu sama-sama kita berdoa semoga Allah mudahin nih niat-niat kita, perubahan-perubahan yang ada pada diri kita, juga kita bisa ngasih pengaruh dan juga membuat lingkungan gitu ya di sekitar kita tuh ikut berubah menjadi lebih baik. Sama-sama kita berdoa. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Prof, Dr. Siska, terus Bu Kustin, Bu Satin yang sudah sharing dan bertanya. Semoga Pak Rahim juga, semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa praktekin. Kita ketemu lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Selamat istirahat ya semua. Kustin, apa kabar Kustin? Sama Uni. Terima Alhamdulillah kasih baik, Uni. Mas Edi. Dr. Siska, Makasih selamat semuanya. istirahat. Ya, Bu Selamat istirahat Kustin. juga semuanya. Ya, selamat istirahat semua. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Amin, insya Allah. Izin live ya Mas ya. Ya, Bu Kustin.